Hai para jiwa pemenang, apakah kamu pernah merasa disepelekan atau diremehkan oleh orang lain? Nah, mungkin saja ada beberapa prinsip bodoh yang tanpa disadari kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kamu terlihat kurang meyakinkan. Hari ini kita akan membahas tentang 10 prinsip bodoh yang bisa membuat kamu terlihat kurang meyakinkan dan bahkan diremehkan oleh orang lain. Tapi, tenang saja, karena dengan menyadari prinsip-prinsip ini, kamu bisa menghindari jebakan-jebakan yang membuat kamu kehilangan kepercayaan dan reputasi di mata orang lain. Simak video ini sampai selesai, karena kita akan bongkar satu persatu. Yang pertama, sikap superioritas. Sikap superioritas itu kayak mikir kita tuh yang paling benar di antara semua orang, gitu. Jadi, bayangin aja, kalau kita selalu merasa lebih pinter, lebih hebat, atau lebih keren dari orang lain bakal ngerasa kayak kita tuh nggak pernah mau dengerin pendapat mereka atau nyadarin potensi mereka. Misalnya, di diskusi kelompok, kalau kita terlalu dominan dan nggak pernah mau dengerin ide-ide orang lain, orang bakal mikir, ini si A tuh kok sok tahu banget ya, nggak bisa diajak kompromi sama sekali. Jadi ya sikap superioritas itu bikin orang lain jadi nggak yakin sama kita. Kalau kita terlalu ngeyel dan merasa paling pinter, ya pasti orang lain bakal ngerasa diremehkan. Mereka bakal mikir, kenapa sih si A ini selalu merasa paling hebat? Apa dia pikir kita semua tolol? Nah, akibatnya, hubungan kita sama mereka jadi kurang harmonis. Mungkin mereka juga bakal ngomongin kita di belakang, aduh si A tuh sok banget ya. Jadi, bisa jadi reputasi kita jatuh di mata orang lain gara-gara sikap superioritas yang terlalu mencolok. Jadi, intinya sih, sikap superioritas itu bisa bikin kita terlihat gak meyakinkan dan malah diremehkan sama orang lain. Makanya, penting banget buat kita buka hati dan dengerin pendapat orang lain, siapa tahu mereka punya insight yang bisa bantu kita tumbuh dan berkembang, kan? Kedua, ketidaktoleran terhadap perbedaan. Menolak atau menghakimi orang lain karena perbedaan dalam pandangan, budaya atau latar belakang dapat membuat kita terlihat sempit pikiran dan kurang inklusif. Prinsip bodoh yang kedua ini sebenarnya simpel aja, tapi bisa bikin masalah besar dalam hubungan sosial kita. Jadi, bayangin aja, kalau kita tuh nggak bisa nerima perbedaan, entah itu dari segi pendapat, budaya, atau latar belakang, ya pasti bakal ada masalah. Orang lain bakal mikir kita tuh sempit pikiran dan nggak bisa diajak diskusi yang konstruktif. Jadi misalnya, kalau kita selalu ngomongin bahwa cara orang lain mikir atau hidup itu salah, ya pasti mereka bakal ngerasa dihakimi. Mereka bakal mikir, kenapa sih si A ini nggak bisa nerima kalau orang punya cara berpikir beda-beda? Nah, akibatnya, kita bisa kehilangan kesempatan buat belajar dari pandangan orang lain yang mungkin bisa nunjukin perspektif yang beda dan menarik. Terus kalau kita nggak bisa menghargai perbedaan budaya atau latar belakang, ya bakal susah buat kita bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda dari kita. Akhirnya, kita bisa kesepian dan gak bisa belajar banyak hal dari orang-orang yang berbeda dari kita. Jadi intinya, ketidaktoleranan terhadap perbedaan itu bisa bikin kita ketinggalan banyak peluang buat berkembang dan bikin hubungan sosial kita jadi gak sehat. Sebelum kita lanjut, bantu kami membuat konten-konten inspiratif lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Ketiga, ketidakmampuan untuk belajar. Menolak untuk belajar hal-hal baru atau mengubah pandangan ketika dihadapkan dengan bukti yang jelas dapat membuat kita terlihat kaku dan terbelenggu dalam pikiran. Prinsip bodoh yang ketiga ini bisa bikin kita jadi kayak kura-kura yang stuck di dalam tempurungnya sendiri, nggak pernah mau keluar dan lihat apa yang ada di luar sana. Jadi, bayangin aja, kalau kita tuh keras kepala dan nggak mau terbuka untuk belajar hal-hal baru, ya pasti bakal susah banget buat berkembang. Misalnya, kalau kita udah mikir bahwa apa yang kita tahu itu udah cukup dan nggak ada yang bisa ngajarin kita lagi, ya pasti bakal susah buat kita dapetin pengalaman baru yang bisa nambah ilmu kita. Akhirnya, kita bisa kekurangan informasi dan kemampuan karena nggak mau keluar dari zona nyaman. Terus kalau kita nggak mau terima pendapat orang lain atau nggak mau mengubah pandangan kita meskipun ada bukti yang jelas,
ya bakal susah buat kita berkembang. Orang lain bisa ngelihat kita sebagai orang yang nggak mau belajar dan terbuka untuk ide-ide baru. Jadi intinya, ketidakmampuan untuk belajar itu kayak ngeblokir kesempatan buat kita berkembang dan nambah ilmu. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, ketidaksopanan. Sikap kasar, tidak sopan, atau kurang ajar dalam interaksi sosial dapat membuat kita terlihat tidak berpendidikan dan tidak dihargai oleh orang lain. Nah, prinsip bodoh yang keempat ini kayak orang yang nggak pernah diajarin adab dan sopan santun gitu. Ya, jadi bayangin aja, kalau kita terlalu kasar, tidak sopan, atau kurang ajar dalam interaksi sosial, pasti orang bakal ngerasa nggak enak. Mereka bakal mikir kita tuh kurang ajar dan nggak punya etika. Misalnya, kalau kita sering ngomong dengan nada tinggi, memotong pembicaraan orang lain atau bahkan berkata kasar, ya pasti orang bakal ngerasa diabaikan dan merasa nggak nyaman di sekitar kita. Akibatnya, kita bisa kehilangan kesempatan buat menjalin hubungan yang baik sama orang lain, baik itu di lingkungan kerja, di sekolah, atau di lingkungan sosial. Terus, sikap yang tidak sopan juga bisa bikin orang lain kurang menghargai kita. Mereka bisa mikir, kenapa sih si A ini selalu ngomongnya kasar banget? Apa dia nggak punya hati nurani? Nah, akibatnya, kita bisa kehilangan reputasi sebagai orang yang ramah dan bisa diajak bekerja sama. Jadi intinya, ketidaksopanan itu bisa bikin kita diremehkan dan dijauhi sama orang lain. Poin yang kelima, ketidakseimbangan antara bicara dan mendengarkan. Terlalu banyak bicara tanpa memberikan kesempatan untuk mendengarkan pandangan orang lain dapat membuat kita terlihat egois dan tidak memperhatikan perspektif orang lain. Nah, prinsip bodoh yang kelima ini mirip kayak orang yang ngomongnya terus-terusan tapi nggak pernah dengerin orang lain, gitu. Jadi, bayangin aja, kalau kita terlalu banyak ngomong tanpa memberi kesempatan untuk orang lain bicara, pasti mereka bakal merasa diabaikan dan nggak dihargai. Misalnya, dalam diskusi atau pertemuan, kalau kita terlalu mendominasi pembicaraan dan nggak memberi ruang buat orang lain untuk menyampaikan pendapat mereka, ya pasti mereka bakal mikir, kapan sih giliran kita bisa ngomong? Nah, akibatnya, kita bisa kehilangan kepercayaan dan koneksi sosial, karena orang lain merasa kayak nggak ada gunanya berada di situasi yang nggak ada interaksi yang seimbang. Terus, kalau kita nggak mau dengerin pendapat orang lain dan cuman peduli sama pendapat kita sendiri, ya pasti mereka bakal ngerasa kayak kita nggak mau nyambungin hubungan. Mereka bisa mikir, ini si A tuh kayak nggak pernah mau dengerin kita, apa nggak peduli sama pendapat kita. Nah, akibatnya kita bisa kehilangan kesempatan buat membangun hubungan yang baik dan saling menghargai. Jadi, intinya, ketidakseimbangan antara bicara dan mendengarkan bisa bikin kita terlihat kurang meyakinkan dan kurang dihargai oleh orang lain. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang keenam, ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan. Menolak untuk mengakui kesalahan atau melakukan perubahan saat dibutuhkan dapat membuat kita terlihat tidak bertanggung jawab dan kurang dapat diandalkan. Prinsip bodoh yang keenam ini kayak orang yang nggak pernah mau ngaku salah, meskipun udah jelas-jelas salah. Jadi, bayangin aja, kalau kita terlalu keras kepala dan nggak mau mengakui kesalahan, pasti orang lain bakal mikir kita tuh nggak bertanggung jawab dan nggak bisa diandalkan. Misalnya, kalau kita salah dalam melakukan sesuatu tapi nggak mau ngakuinya, ya pasti orang bakal ngerasa kayak kita tuh nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. Mereka bakal mikir, kenapa sih si A ini nggak mau ngaku salahnya? Apa dia pikir kita semua bodoh? Nah, akibatnya hubungan kita sama mereka bisa jadi renggang dan kurang harmonis. Terus kalau kita nggak mau mengakui kesalahan, ya pasti kita juga nggak bisa belajar dari pengalaman kita. Akhirnya, kita bisa terjebak dalam kesalahan yang sama terus-menerus tanpa belajar dari kesalahan kita. Jadi, intinya, ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan
bisa bikin kita terlihat kurang meyakinkan dan nggak bisa diandalkan oleh orang lain. Poin ke-7, ketidaktulusan. Bersikap tidak tulus atau berpura-pura dalam interaksi sosial dapat membuat kita terlihat tidak jujur dan tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Prinsip bodoh ini berkaitan dengan ketidakjujuran atau ketidakdamaian dalam interaksi sosial. Ketika seseorang tidak tulus dalam perilaku atau komunikasi mereka, orang lain bisa merasa tidak nyaman dan meragukan kejujuran dan motivasi mereka. Misalnya, ketika seseorang berpura-pura menjadi teman hanya demi kepentingan pribadi, atau ketika mereka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran mereka hanya untuk menyenangkan orang lain. Sikap seperti itu bisa merusak kepercayaan dan mempengaruhi hubungan sosial secara negatif, membuat orang lain merasa diabaikan atau dimanipulasi. Oleh karena itu, penting untuk selalu bertindak dengan tulus dan jujur dalam interaksi sosial kita untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati. Prinsip bodoh yang ke-8, sikap defensif. Bereaksi secara defensif terhadap kritik atau masukan dapat membuat kita terlihat tidak terbuka untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, prinsip bodoh yang ke-8 ini seperti orang yang selalu ngeyel dan gak pernah mau nerima kritik, gitu. Coba bayangin aja, kalau kita selalu defensif dan gak mau dengerin masukan atau kritik dari orang lain, pasti mereka bakal ngerasa diabaikan dan gak dihargai. Misalnya begini, kalau kita terus-menerus bela diri dan gak mau terbuka buat masukan atau kritik, ya pasti orang bakal mikir, kenapa sih si A ini gak pernah mau dengerin pendapat kita? Apa dia pikir kita gak punya hak untuk ngomong? Nah, akibatnya, kita bisa kehilangan kesempatan buat belajar dan tumbuh, karena nggak mau terbuka untuk masukan orang lain. Terus, sikap defensif juga bisa bikin kita jadi kurang enak diajak kerja sama orang lain. Mereka bakal mikir, kenapa sih si A ini selalu ngeyel dan nggak mau dengerin pendapat kita? Apa dia nggak percaya sama kemampuan kita? Nah, akibatnya, hubungan kita sama mereka bisa jadi renggang dan kurang produktif. Jadi, intinya, sikap defensif itu bisa bikin kita terlihat kurang meyakinkan dan kurang bisa diandalkan oleh orang lain. Poin yang ke-9, ketidakmampuan untuk bekerja sama. Sulit bekerja sama dengan orang lain atau menunjukkan sikap otoriter dalam kerja sama tim dapat membuat kita terlihat tidak menghargai kontribusi orang lain dan kurang dapat diandalkan sebagai rekan kerja. Sekarang, prinsip bodoh yang ke-9 ini kayak orang yang nggak pernah mau berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim, gitu. Coba, bayangin aja, kalau kita terlalu individualis dan nggak mau diajak kerja sama orang lain, pasti mereka bakal ngerasa diabaikan dan nggak dihargai. Misalnya dalam proyek atau pekerjaan tim, kalau kita terlalu keras kepala dan nggak mau ngalah, ya pasti orang bakal mikir, kenapa sih si Anis ini nggak mau bekerja sama? Apa dia nggak mau ngasih kesempatan buat kita berkontribusi? Nah, akibatnya, kita bisa kehilangan kesempatan buat membangun hubungan kerja yang baik dan saling mendukung. Terus, kalau kita nggak mau bekerja sama, ya pasti juga kita bisa ketinggalan informasi atau ide-ide baru dari orang lain. Akhirnya, kita bisa kehilangan kesempatan buat berkembang dan belajar dari orang-orang di sekitar kita. Jadi, intinya, ketidakmampuan untuk bekerja sama bisa bikin kita terlihat kurang meyakinkan dan kurang dihargai oleh orang lain. Prinsip bodoh yang terakhir adalah ketidakadilan. Memperlakukan orang lain dengan tidak adil atau memilih-milih dalam perlakuan dapat membuat kita terlihat tidak berintegritas dan tidak adil. Prinsip bodoh yang terakhir ini kayak orang yang nggak pernah adil dalam perlakuannya sama orang lain, gitu. Jadi, bayangin aja, kalau kita terlalu pilih-pilih atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil, pasti mereka bakal ngerasa diabaikan dan nggak dihargai. Misalnya, kalau kita selalu nggak adil dalam pembagian tugas atau pengakuan atas prestasi, ya pasti orang bakal mikir, kenapa sih si A ini selalu pilih-pilih? Apa dia nggak mau ngasih kesempatan buat kita semua? Nah, akibatnya,
hubungan kita sama mereka bisa jadi renggang dan kurang harmonis. Terus, sikap yang tidak adil juga bisa bikin orang lain merasa tidak termotivasi atau merasa diabaikan. Mereka bakal mikir, kenapa sih si Genjer ini selalu nggak adil? Apa dia nggak menghargai kontribusi kita? Nah, akibatnya produktivitas dan keharmonisan dalam kerjasama bisa terganggu. Jadi intinya, ketidakadilan itu bisa bikin kita terlihat kurang meyakinkan dan kurang dihargai oleh orang lain. Saudara-saudaraku, para jiwa pemenang, itulah dia 10 prinsip bodoh yang bisa membuat kita terlihat kurang meyakinkan dan bahkan diremehkan oleh orang lain. Dari sikap superioritas hingga ketidakmampuan untuk bekerja sama, semua prinsip ini memiliki potensi untuk merusak reputasi dan hubungan sosial kita. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kesadaran adalah kunci untuk menghindari jebakan-jebakan ini. Dengan mengakui dan memperbaiki prinsip-prinsip bodoh ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi mari kita terus belajar dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan memastikan bahwa prinsip-prinsip bodoh ini tidak lagi menghalangi kita untuk meraih impian dan tujuan kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.